Pernah satu ketika saya disebut sesat. Wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut. Saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini. Maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai Ustadz Wong sesat. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Tuh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani itu mazhab di antaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silahkan cek, enggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman imam enggak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh iya, belakang ada yang kenal tuh. Wah biasa. Loh, Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir, 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya, begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Syafi'i, subuh dimintalah beliau jadi imam. Murid yang mengatakan pendapat kita unggul nih. Karena kunut, Imam Abu Hanifah enggak kunut, mazhabnya tidak kunut. Bahkan murid-muridnya enggak kunut. Tapi begitu beliau salat subuh, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Bayangkan. Tidak kunut. Begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, "Guru, kenapa Anda tidak kunut? Mazhab kita kan kunut." Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini. Imam Asy-Syafi'i kunut. Datang kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan guru, silahkan untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempat di sini lebih tahu dengan suaramu. Maksudnya kebiasaan sholatnya ngikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu. Bukan orang itu disuruh ngikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia, nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i. Bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Tuh. Jadi nggak pernah, jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Ini tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu. Nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya, kan kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan ruku. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Jadi ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, jadinya diem. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wah, gimana sih? Bingung saya. Coba lihat, belajar lagi deh, coba lihat, belajar lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah, masya Allah, itu orang baik, soleh. Syekh Utsaimin itu orang soleh, orang baik, orang tawadhu, nggak gemar dipuji orang. Apa fatwanya pada hal ini? Ketika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu.